Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Berg melakukan kunjungan ke dua klub Jawa Tengah yang berkompetisi di Liga 1. Kali ini ia menyambangi dua klub yakni PSIS Semarang dan Persis Solo pada hari Rabu. Gerald lebih dulu menyambangi PSIS Semarang. Dalam kunjungannya itu, Gerald bertemu dengan staf pelatih, perwakilan manajemen, serta satu pemain muda potensial milik PSIS Semarang yaitu Rahmat Syawal. Bukan tidak mungkin, ia bakal jadi salah satu pemain yang dipanggil TC skuad Garuda Muda. Rahmat Syawal memang menjadi salah satu pemain muda yang kini mulai mendapatkan tempat utama di skuad PSIS Semarang. Mantan bek Timnas Indonesia U20 itu mulai bermain reguler bersama tim berjuluk Mahesa Jenar musim ini. Pada musim pertamanya di level profesional, Rahmat sukses mengukir 11 kali penampilan di BRI Liga 1 2024-2025 bersama PSIS. Bahkan 7 laga diantaranya dicatatkan sebagai starter alias bermain sejak menit awal. Ini memperlihatkan prospek yang cerah mengingat tahun lalu dia masih bermain di IPL Liga 1 U20. Meskipun demikian, Gerald tak memberikan jawaban secara spesifik soal kemungkinan memanggil Rahmat Syawal untuk mengikuti pemusatan latihan dari Timnas Indonesia U23 yang bakal bergulir dalam waktu dekat. Usai mengunjungi markas PSIS, kemudian pelatih asal Belanda tersebut beralih ke Solo untuk menengok latihan Persis Solo. Pelatih asal Belanda itu disambut pelatih kepala Persis Ong Kim Sue dan jajaran stafnya. Kebetulan Persis Solo sedang melakukan latihan di Stadion UNS pada hari Rabu 7 Mei 2025. Ong Kim Sue sendiri menganggap kehadiran Gerald sebagai suatu hal positif. Ya, satu tanda yang cukup positif, di mana saya percaya bahwa pelatih Timnas Indonesia U23 ingin mengenali para pemain, kata Ong Kim Sue dalam rilis resmi yang dikeluarkan klub. Ong Kim Sue selanjutnya berhadapan dengan Gerald van den Berg tidak hanya datang di sesi latihan klub-klub, melainkan hadir langsung di pertandingan. Kehadiran Gerald van den Berg di Persis Solo memang bukan tanpa alasan. Ia diketahui mendatangi Ong Kim Sue yang dikenal banyak mengorbitkan pemain muda selama karir kepelatihannya. Seperti diketahui, Ong Kim Sue pernah membawa Timnas U23 Malaysia menjuarai SEA Games 2011 dan 2013. Dalam dua kesempatan itu, Malaysia selalu mengalahkan Timnas U23 besutan Rahmat Darmawan. Satu dekade berselang, sang pelatih melebarkan sayap ke sepak bola Indonesia. Ia melatih Persis Solo sejak Desember lalu dan segera memberi kesempatan kepada para pemain muda. Para pemain junior yang mendapat keuntungan meliputi Zanadin Faris, Altaf Indi, Arkan Kaka, Alessandro Nimo, dan banyak lagi. Ini salah satu kebiasaan yang saya lalui di Malaysia. Saya sering melatih pemain-pemain muda, dan di Persis saya melihat banyak pemain berbakat, ujar Ong Kim Sue. 2 hari setelah menyatakan hal tersebut, Gerald van den Berg mendatangi Persis Solo. Kemampuan Ong Kim Sue memberi menit bermain reguler pada pemain muda akan berdampak positif bagi pekerjaan van den Berg. Tentunya, Ong Kim Sue berharap akan ada pemain Persis Solo yang masuk pantauan Gerald van den Berg sehingga bisa masuk ke skuad Timnas U23 Indonesia. Sementara itu, dengan kunjungan ini, maka setidaknya ada 9 pemain yang diprediksi tengah dipantau Gerald van den Berg untuk masuk ke skuad Timnas U23 Indonesia yang berasal dari PSIS Semarang dan Persis Solo. Di PSIS ada nama Rahmat Syawal, Fakih Maulana, Tristiawan, Ridho Syuhada, dan Aulia Rahma. Nama-nama pemain tersebut juga sudah sering dimainkan di tim utama dalam kompetisi Liga 1. Sementara di Persis Solo ada nama-nama seperti Zanadin Faris, Randy Sanjaya, Altaf Al-Rizky, dan Arkan Kaka. Timnas U23 Indonesia sendiri memang memiliki beberapa agenda di paruh akhir tahun 2025 ini. Pertama, mereka bakal melakoni Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Indonesia pada 15 sampai 31 Juni 2025. Setelah itu, skuad Garuda Muda akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kejuaraan itu rencananya bergulir pada 1 sampai 9 September 2025. Setelah itu, skuad Garuda Muda bakal menghadapi SEA Games 2025 di Thailand pada 9 sampai 20 Desember 2025.